Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota yaitu saya Firly Leviana Putri dan rekan saya Yasa Dwi Safitri. Di sini kami akan membahas tentang teori pasar input tanah. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pengertian pasar input, ciri-ciri pasar input, kelebihan dan kekurangan pasar input, dan mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar tanah. Pengertian pasar input. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Dengan kata lain, pasar input merupakan pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi yang berupa barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Harga faktor produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi itu sendiri. Permintaan input di pasar faktor produksi sifatnya berupa permintaan turunan (derived demand), yang berarti permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Pada proses ini, penyedia faktor produksi adalah anggota rumah tangga. Kemudian, faktor tersebut digunakan juga oleh para penguasa. Sementara itu, sang pemilik faktor produksi akan mendapatkan pendapatan sebagai balas jasa yang diberikan oleh pengusaha. Suatu kegiatan produksi dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila tersedia faktor produksi yang dibutuhkan. Kita beralih ke topik berikutnya, yaitu ciri-ciri pasar input. 1. Pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud fisik. 2. Di pasar ini, faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. 3. Jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. 4. Penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Manfaat tanah dalam proses produksi sebagai berikut. 1. Tempat atau lokasi usaha. Sebagai areal pertanian, perkebunan, sawah, dan ladang jika di atas tanah ditanami tanaman. Sebagai pabrik, perumahan, dan perkantoran jika di atas tanah dibangun bangunan. 2. Penyedia bahan baku dan penolong usaha. Dengan adanya tanah memberikan manfaat berupa sumber daya alam yang ada di permukaan tanah seperti tumbuhan dan hewan di dalam tanah berupa bahan tambang. Kompensasi yang diberikan oleh produsen kepada pemilik tanah itu berupa sewa tanah atas manfaat yang ia telah terima. Jumlah tanah relatif tetap dan tidak dapat ditambah, sehingga penawarannya cenderung tetap pada satu titik kuantitas. Akibatnya, kurva penawaran tanah berbentuk tegak, lurus, atau vertikal. Permintaan tanah terus bertambah karena sebagai berikut. 1. Meningkatnya harga hasil pertanian. 2. Adanya peningkatan harga barang lain yang berasal dari atau menggunakan bahan mentah yang berasal dari tanah. 3. Bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan permintaan tanah sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Bentuk kurva permintaan tanah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pasar input atau faktor produksi tanah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Keterangan, kurva penawaran tanah dalam kurung S cenderung tetap di satu titik kuantitas dalam kurung Q1, sedangkan kurva permintaan tanah terus meningkat dari waktu ke waktu, D1 ke D2 dan D3.
Peningkatan permintaan tersebut akan menyebabkan harga sewa tanah bergerak ke atas semakin mahal. Kelebihan pasar input. 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. 2. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi. 3. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Kekurangan pasar input. 1. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. 2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. 3. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar tanah. Permintaan tanah secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam kurung demand tanah adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk baik secara alamiah maupun urbanisasi cenderung akan meningkatkan permintaan tanah dalam arti ruang. Tanah sebagai ruang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas bagi siapa saja, sehingga mereka akan selalu membutuhkan tanah guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Padahal, jumlah atau luasan tanah relatif tetap atau statis, sehingga untuk memperoleh tanah dalam kurung ruang tersebut mereka akan berkompetisi. Pada kompetisi inilah faktor penawaran sangat berpengaruh dalam penentuan harga dalam kurung pasar tanah. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, di mana semakin tinggi atau banyak pihak yang membutuhkan, maka akan semakin tinggi harga yang ditawarkan. 2. Pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, terdapat kecenderungan bahwa permintaan tanah juga akan semakin tinggi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pengembangan sarana dan prasarana yang makin tinggi pula, dan sebagai akibatnya permintaan tanah juga semakin tinggi atau meningkat sejalan dengan fungsi untuk penanaman modal. 3. Willingness to pay diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membayar atau dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu barang atau jasa. Jika semakin tinggi willingness to pay seseorang, maka semakin tinggi konsumsinya, apalagi dalam hal ini objeknya berupa tanah. Nilai tanah tidak pernah mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Tanah semakin lama cenderung akan mengalami apresiasi dalam kurung peningkatan nilai, sehingga dengan semakin meningkatnya daya beli atau konsumsi seseorang, maka akan semakin meningkatkan konsumsi mereka, yang biasanya bertujuan untuk investasi atau bahkan yang lebih ekstrim adalah sebagai prestige atau gengsi dalam status sosialnya. 4. Rasa aman. Rasa aman di sini lebih ditekankan pada kondisi rasa aman bagi seseorang yang akan membutuhkan tanah. Ketika kondisi alam ataupun situasi sekitar tidak memungkinkan atau dirasa kurang aman, maka permintaan tanah cenderung akan menurun. Sebagai contoh, di daerah yang sering gempa atau terjadi peperangan, maka sangat dimungkinkan permintaan tanah di lokasi tersebut akan menurun dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Karena secara psikologis, orang cenderung membutuhkan tempat atau ruang yang aman dan stabil untuk melakukan aktivitas maupun kehidupannya. Dengan kondisi yang dirasa tidak aman maupun kondusif, maka seseorang cenderung akan mengalihkan permintaan akan tanah ke lokasi yang lain yang dirasa lebih aman serta kondusif. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.